Ya, saya bersama Bang Andino Sinaga, koordinator PKH Toba ini sedang ada kegiatan launching bank sampah unit PKH Balige. Betul ya Bang ya? Iya Pak. Gimana kabar? Sehat Pak. Sehat ya. Oke, Bang Andino, ini tujuan kegiatan ini apa kira-kira? Jadi tujuan kegiatan ini sebenarnya yang pertama, kegiatan ini adalah kegiatan yang swadaya ya. Jadi tidak ada anggarannya, itu yang paling penting. Swadaya itu keinginan dari para pendamping dan warga penerima manfaat PKH itu sendiri gitu ya. Jadi ini merupakan turunan dari peningkatan kemampuan keluarga, Pak. Ada dua. Kita punya tema peningkatan kemampuan keluarganya. Tujuannya satu untuk meningkatkan pendapatan keluarga berarti ya, dari yang kedua anggota. Yang kedua itu untuk kebersihan lingkungan juga, Pak. Berarti untuk lingkungan dan untuk meningkatkan kesejahteraan warga yang tergabung dalam PKH Toba. Iya, PKH ini kan program nasional gitu, ada pendampingnya gitu. Jadi kita tetap yang mengcover warga-warga penerima manfaat kita dulu gitu. Jadi PKH ini kan masyarakat berpenghasilan rendah, jadi itu yang kita cover pertama sekali. Program ini yang pertama di Toba apa gimana? Yang ini? Yang ini sudah lanjutan yang kedua. Pertama itu udah ada di Kecamatan Tampahan, Pak. Tampahan, ini yang kedua di Kecamatan Balige. Ini berapa kelurahan apa? Desa apa nih? Kalau untuk yang hari ini yang di desa di Kelurahan Pardedonan ini adalah kumpulan untuk kelurahan yang ada di Balige, seluruh kelurahan. Nanti kita lanjut ke titik selanjutnya di Lubang Selintong, itu ada untuk Lubang Selintong dan Silalahi Pagar Batu. Nanti ada juga di Desa Luban Pea untuk Desa Tambunannya sekitar. Berarti semua kelurahan ada wakilnya di sini? Iya, ada. Di Balige. Berapa kelurahan Balige? Ada 6 kelurahan, Pak. 6 kelurahan ya. Jadi ini warga-warga perantauan ya dari Balige dan Toba. Ini sudah mulai ada bank sampah terutama di kota-kota kecamatan ya, seperti Balige, nanti menyusul kota-kota yang lain di daerah Toba. Salah satu tujuan yang paling bagus adalah karena memang kawasan Danau Toba ya dijadikan Presiden Jokowi menjadi kawasan strategis pariwisata nasional. Itulah sebabnya kita perlu dukungan-dukungan dari masyarakat, termasuk sadar akan sampah, sadar akan lingkungan. Ini mantap banget ini programnya Bang Andino ini. Mudah-mudahan ini bisa lanjut terus ya. Ya, makasih, artinya Pak. Seperti tadi sambutan dari kelurahan, jangan hanya pas launchingnya aja. Jangan cuma seremonial aja. Seremonial aja. Nanti berikutnya apa kayak gitu ya kan. Kalau bisa nanti kita keliling-keliling PKH Toba juga, kumpulin sampah apa di Lumban Selintong, apa di mana suatu saat ya. Karena setiap bulannya itu kalau untuk Desa Lumban Selintong itu ada kegiatan yang namanya kebersihan lingkungan setiap bulan, itu dikoordinir oleh pendampingnya langsung. Jadi kita memang fokus juga untuk pariwisata, fokus juga untuk kebersihan, demikian. Mantap. Jadi PKH Toba ternyata bukan hanya ngurusin soal sosialnya, bantuannya, tetapi ini juga memberdayakan, tetapi ada tujuan yang lain untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan. Mantap. Terima kasih Bang Andino. Ya, sukses terus ya. Makasih. Selamat pagi. Selamat datang kami ucapkan kepada inang-inang sekalian yang di sini dan kepada IAS Toba selaku panitia, selaku pelaku bank sampah, dan juga bagi kita semua yang ada di sini. Kita pada hari ini ada acara launching bank sampah unit PKH Balige tanggal 3 Maret 2021. Adapun kegiatan yang pertama ini adalah kegiatan pertama launching di titik pertama Kecamatan Balige dengan tuan rumah Kelurahan Pardedonan. Di sini nanti ada 6 kelurahan Balige, yaitu Pardedonan, Balige 1, Balige 3, Natutupulu Bagasan, baru Sakarni Huta. Jadi launchingnya, titiknya seluruh kelurahan ada di Pardedonan. Jadi adapun untuk kegiatan bank sampah ini kita buka adalah sangat bermanfaat. Bermanfaat kemana? Selain kita ikut serta dalam kebersihan lingkungan, karena bersih itu indah, bersih itu sehat. Karena sepanjang jalan saya lewat dari Simpang Pardedonan sampai ke sini begitu banyak sampah berserakan. Molosong hitam memulai ICB ya kan? Jadi ini kita mulai dari anggota PKH. Kami dari IAS Toba merasa bersyukur dengan adanya kegiatan ini, yaitu launching bank sampah unit PKH Balige. Kami dari IAS Toba sangat mendukung kegiatan ini, seperti yang pertama kan sudah dibuka di Tampahan. Semoga nanti di sekitaran kita ini semakin banyak unit-unit bank sampah dan kota kita semakin bersih. Untuk kegiatan selanjutnya nanti kita bisa koordinasi kalau masalah ada unit di sini ke bank sampah IAS Toba.
kami akan menjemput kalau ada setiap kegiatan, bisa dari posyandu atau kegiatan apapun. Terima kasih. Jadi hari ini kita ada launching bank sampah unit PKH di Kecamatan Balige. Titik yang pertama itu ada di Kelurahan Partilionan, nanti kita lanjutkan ke titik kedua di daerah Lubang Selintong, yang ketiga itu Desa Luban Pea. Jadi untuk ibu pengurus PKH, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kita. Yang pertama apa? Untuk menjaga kebersihan lingkungan kita ya, Ibu ya. Yang kedua, meningkatkan perekonomian kita, karena nanti bank sampah-sampah yang sudah kita kumpulkan ini akan kita jual ke bank sampah IAS Toba yang ada di Kecamatan Balige ini. Jadi kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kita. Selain itu ya, karena daerah kita ini adalah daerah pariwisata Bapak Ibu, ibu-ibu pengurus PKH, jadi hamudo sitiruan ate memberikan dampak yang positif sama masyarakat yang lain. Mulunga yes lingkungata, yes jabuta, yes dirita, berarti kita sudah mencerminkan anggota PKH yang selama ini sudah dibina ate. Jadi mulu sonari bereng tutup botol, barang plastik, dipabungu, dipisah-pisah ate nang ate. Alana asing do argana setiap komponenna. Jadi melalui bank sampah nian, ang efek-efek ganda domino ate. Selain ias lingkungata, kita pun mendapat dampak ekonomi, pendapatan ta meningkat sangonya ate nang. Ang nabuhi tapake tu penghasilan dai tawai ma tu warna tu dadak tu sekolah tu nasing boy tambahin pos-pos nate nang. Jadi semoga bank sampah ini jangan hanya sampai hari ini aja kita launching, alai bergulir terus. Jadi setiap pertemuan bulan kan, mulai bulan depan. Jadi nggak ada kau tu pendampingan, ikut ibu ada sampah teh. Jadi mau so ibu sampah dan boy pertemuan. Ikut ibu ada sampah baru pertemuan. Manang na tutup botol, manang na plastik, manang na tua. Lo may dokojol may tapar boto tete. Alai tetap kita memberikan dampak yang positif bagi lingkungan kita. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini bank sampah unit PKH Kecamatan Balige resmi kita buka. Oke. Perkenalkan, saya Patrick Lumban Raja dari Bank Sampah Induk IAS Toba dan juga dari Gerakan Toba Bersih. Jadi saya pribadi sangat bersyukur dengan inisiatif rekan-rekan dari PKH. Luar biasa, kemarin beberapa hari ketemu kita sudah mulai lari. Jadi sampah memang untuk sebelumnya memang belum menjadi masuk ke pikiran kita. Jadi sebenarnya itu emas. Jadi saya lihat tadi di mana-mana di samping ibu ada kan, coba bisa diangkat. Nggak diambil kan? Itu uang itu Bu. uang itu. Jadi satu hal situ sisi. Jadi kita sangat senang bisa berkolaborasi dengan PKH Toba di samping memang terkait masalah sampah. Jadi kita yang namakan ini gerakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Jadi kalau dari saya pribadi, kalau bicara bank sampah itu bukan bicara tempat, bukan bicara ruang, bicara gedung, bicara lokasi, tetapi bicara bank sampah adalah bicara semangat gerakannya. Jadi seperti gereja, bukan bangunannya, tapi roh yang ada di dalamnya. Ya kan? Seperti itulah bank sampah. Jadi gerakan bagaimana kita, satu sisi itu soal pengelolaan sampah, sisi yang lain adalah bagaimana kita bisa memberdayakan ekonomi masyarakat. Ini adalah start awal. Nanti kita akan banyak hal yang bisa kita kerjakan terkait berbasis sampah. Tapi intinya adalah bagaimana ada manfaat ekonomi di situ untuk mensejahterakan Bapak Ibu semua. Ini adalah sampah yang ada dari sekitar kita. Jadi sampah nih jabutai, apalagi plastik kresek, unang itu tertabulokon, ya. Rorong kita siap pasar, ada ngaka plastik nih, luar nih bawang, kita simpan, mau lebih kita cuci. Bisa kita jadikan seperti ini. Bunga, ini plastik warna hijau loh, yang sering kita buang, kita bakar. Bisa kita manfaatkan. Ini namanya bunga janda bolong, yang lagi viral, ya kan? Nah, jadi kalau semua kita nak puna aslina nang dua pala kawena lagi dengan buatan sendiri. Saya yakin ibu-ibu yang di sini lebih cantik mungkin membuat seperti ini ada antara kita. Nah, kita mulai dari diri sendiri. Kita membuat kreasi seperti ini bukan untuk dijual dulu yang pertama, bukan.
kita pakai dulu, kita tampilkan dulu di dalam rumah. Daripada manur bunga kita, basa celana mulut basa ngono. Arongan nama mereng, dah bagak pang bunga mi inang. So dia baju dia ubah, hulape ubahmu, nambah penghasilan toh. Padahal bahannya dari mana? Sampah. Nah, seperti itu ya. Ini bersama PKH Toba, saya sedang meliput kegiatan mereka. Inilah mereka pejuang-pejuang sosial dan pejuang pemberdayaan masyarakat yang secara data ya kurang mampu dan punya kelemahan-kelemahan. Berikan dulu semangat untuk mereka. Oke, ini perkenalkan diri satu-satu nih biar orang-orang nanti yang nonton di Toba ini, oh kalau ketemu, inilah orang-orang PKH yang hadir di tempat ini. Itu dengan itu siapa nih? Perkenalkan, nama saya Desima Pardede, saya pendamping PKH Kecamatan Balige. Oke, mantap. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Ramen Andino Sinaga, Pelaksana Tugas Koordinator Kabupaten PKH Toba. Di koordinator PKH Toba, Bang Andino Sinaga. Perkenalkan, nama saya Tom Simatupang, pendamping PKH Kecamatan Tapahan. Tapahan. Mantap. Itu. Hai, perkenalkan nama saya Pesta Juli Tambunan, pendamping PKH Kecamatan Balige. Kecamatan Balige. Nama saya Abraham Napitulu, pendamping Kecamatan Balige. Balige juga. Hai, perkenalkan nama saya Melina Pitupulu, saya administrator Pangkalan Data, tinggal di Dinas Sosial bertugas di sana. Pangkalan data. Ya, Pangkalan Data PKH. Jadi kalau ada yang protes PKH ini data yang datanya ini. Oke, kalau ada yang PKH juga yang lagi nanti bisa kalau nggak ketemu orangnya boleh nanti ke saya diadukan dikit-dikit nanti saya sampaikan. Bukan berarti saya bisa menyelesaikan masalah, tetap mereka yang menyelesaikan, tapi linknya bisa cepat sampai ke mereka. Oke, tetap semangat ya. Siap. Oke, PKH Toba. Horas. Ya, saat ini saya bersama IAS Toba, bersama Bang Petri Lumban Raja, bersama Bang Roy Sianipar. Nah, mereka adalah pengelola IAS Toba. Bang, IAS Toba itu apa? Coba. Saya dari Gerakan Toba Bersih namanya. Gerakan Toba Bersih. Toba Bersih. Jadi ini adalah gerakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Gerakan Toba Bersih ya. Oke. Jadi salah satu seperti kegiatan kita hari ini adalah turunannya. Jadi bagaimana itu masyarakat juga yang punya kepentingan terhadap sampah ini. Sampahku adalah tanggung jawabku. Gitu. Kemudian di sini ada saya juga dari Bank Sampah Induk IAS Toba. Saya juga kebetulan dari Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba juga. Nah, di samping saya ini adalah Pak Roy Sianipar, adalah Direktur dari Bank Sampah Induk IAS Toba. Oke, jadi IAS Toba tadi kegiatannya apa aja? Kegiatannya adalah jadi mengenai sampah ini itu kan banyak pendekatannya. Salah satu seperti hari ini adalah memasukkan motivasi ekonomi. Jadi kita tidak bicara sosialisasi kumpulkan sampahmu, jangan bakar sampahmu, tetapi setelah itu apa? Nah itu jadi ada manfaat benefitnya. Dan manfaat benefit. Dan
Dan semua ini kita seperti prinsipnya tadi adalah pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Berbasis masyarakat. Dan kemudian dalam perjalanannya kita bersinergi dengan stakeholder lain, termasuk dengan pemerintah. Kurang lebih seperti itu. Sudah berapa lama berdiri? Yes. Bank Sampah IS Toba itu berdiri diresmikan 29 Februari 2019. 19. Jadi sudah 2 tahun ya. Nah, jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun ya. Oke, kegiatannya sudah sampai kemana aja? Kita memang sangat terkendala begitu 29 Februari kita resmikan, selang berapa hari kemudian terjadilah pandemi ini. Nah, jadi tetapi pandemi yang hampir setahun berjalan sudah kelihatan sudah semakin bisa teradaptasi, barulah kita bisa mulai lagi Operasional. aktif lagi. Kebetulan kami sangat berterima kasih, saya pribadi baik dari IS Toba juga kerjasama atau inisiatif dengan PKH Toba. Jadi sebenarnya kita punya program besar terkait pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini khususnya untuk Danau Toba. Tetapi langkah kita adalah kita mulai dulu dari Kecamatan Balige. Kita berharap ke depannya apa yang kita kerjakan mulai dari Kecamatan Balige ini itu bisa direplikasi ke semua di kawasan 7 kabupaten yang ada di Danau Toba ini. Tapi kita bagaimana apa yang kita kerjakan di Balige ini bisa menjadi role model untuk kawasan Danau Toba. Apa yang dikerjakan oleh kawan-kawan PKH Balige itu bisa menjadi role model bagi macam-macam pihak gereja, pihak sekolah atau segala macam. Jadi mengenai pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini. Iya, jadi harapan saya begitu. Tempat-tempat usaha juga seperti restoran, seperti hotel bisa bekerja sama juga dengan IS Toba karena di sana juga produksi sampah banyak ya, dan mereka sadar untuk mengumpulkan karena kebanyakan ini kan masalah kesadaran doang sebenarnya. Potensi sampah di daerah Toba itu sudah lumayan banyak. Sudah bermasalah besar. Apalagi nanti peningkatan wisata terjadi, mudah-mudahan lah dengan keberadaan IS Toba ini bisa menjadi salah satu pilar ya untuk pemerintahan dan juga untuk kawasan strategis pariwisata di sini. Oke Bang, sukses terus, tetap semangat untuk menyadarkan warga agar tetap peduli terhadap lingkungan. Oke Bang? Terima kasih. Oke, sukses. Saat ini di samping saya ada Bapak Hotmas Yahan ya, yang kebetulan juga saya temukan di acara launching Bank Sampah Unit PKH Balige. Ya, Unit PKH Balige. Gimana kabar Bang Hotmas? Puji Tuhan, kabar kita sehat selalu Pak. Sehat ya. Ibu Lurah kita gimana? Sehat? Sehat juga. Sehat ya. Bang Hotmas, ini kan sedikit aja sini yang perlu saya ketahui dari program-program seperti ini, apa ini kira-kira manfaatnya nanti di daerah Balige ini, karena saya lihat ini ibu-ibu yang rata-rata hadir di tempat ini. Ya, terima kasih Bang Thompson. Ya, kita sangat
mengapresiasi kegiatan seperti ini, di mana dalam kegiatan seperti ini sangat mendukung program dari pemerintah, baik dari pusat sampai ke tingkat kelurahan, di mana kami selaku aparatur kelurahan, pemerintahan kelurahan sangat mendukung kegiatan ini dalam mengatasi permasalahan yang lagi konflik, yang sangat konflik di daerah kita, yaitu Kecamatan Balige, di mana masih minimnya tingkat kesadaran masyarakat atas permasalahan persampahan ya. yang mengakibatkan atas rendahnya tingkat kesadaran ini sering terjadinya banjir ya, masih sering terjadi banjir ya. Terjadinya banjir akibat dari got-got yang mampet yang disebabkan oleh sampah yang tidak dibuang pada tempatnya. Jadi kita sangat mengapresiasi ini. Semoga kedepannya tingkat kesadaran masyarakat semakin tinggi dan permasalahan banjir dapat teratasi di Kecamatan Balige. Sebenarnya sosialisasi dari kelurahan udah banyak ya? Sudah sangat banyak. Makanya pada kegiatan seperti ini kami besar harapan kami kepada ibu-ibu rumah tangga terutamanya, di mana persampahan ini dapat dikelola menjadi komersil, dalam artinya menambah pendapatan yang melalui bank sampah. Jadi ada nilai ekonomis dari dari sampah-sampah yang dikumpulkan. Dan paling utamanya nanti Pak Bang Thompson ya, permasalahan di lingkungan kita ini dapat teratasi, dan kita dari pemerintah kelurahan, dari pemerintahan akan mendukung dalam kegiatan ini, di mana nanti untuk penyediaan sarana dan prasarananya kita dapat mendukung sesuai dengan alokasi dana kelurahan, di mana ada pemberdayaan masyarakat. Bisa kita bekerja sama dengan ya anggota-anggota PKH dan IAS Toba, dan juga dengan para anggota ya. Saya juga berharap begitu Bang Hotmah ya, karena memang salah satu yang menjadi persoalan ini kan daerah strategis kawasan pariwisata nasional. Jadi memang sampah sama lingkungan itu harus betul-betul kita perhatikan ya, karena memang nggak bisa hanya dari pusat, dari masyarakat juga harus ambil bagian untuk itu. Oleh karena itu Bang Thompson, ya program pemerintah yang dimana menjadikan Danau Toba sebagai KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional, tidak pastinya akan dapat berhasil dan sukses bila mana didukung oleh masyarakat, terutama pariwisata itu dapat sukses bila mana lingkungan itu bersih, indah, dan lestari. Ya, harapan kita begitu. Harapan kita bersama, mari kita sukseskan program kita, program nasional, di mana Bapak Presiden Joko Widodo telah menetapkan kawasan Danau Toba, daerah kita ini, daerah Tapanuli, menjadi KSPN. Dan Balige salah satu harus ambil bagian dari situ. Pastinya, karena ya disitulah kita dapat dipercaya oleh Bapak Presiden Jokowi, dan dari sekian banyak daerah yang ada di Tapanuli, Sumatera Utara ini, pastinya daerah kita Toba, Balige yang paling sering dikunjungi oleh Bapak Presiden. Oke, mantap Bang Hotmah, mudah-mudahan sukses ya. Siap. Warganya juga semakin sadar dari hari ke hari. Amin. Sukses bagi lurah tadi Perdedonan ya? Ya, Perdedonan. Oke, makasih banyak. Oke, makasih banyak Bang Lurah kita. Salam ya. Ora. 3R